Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam seri manajemen bisnis. Hari ini kita akan belajar tentang 2 poin penting di dalam sebuah aktivitas bisnis, yaitu modal dan kerjasama bisnis. Barangkali selama ini kita bertanya-tanya, apakah modal itu selalu harus finansial? Bila tidak, apa saja modal yang dibutuhkan? Dan bentuk-bentuk kerjasama apa saja yang dibutuhkan agar bisnis semakin berkembang? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan berusaha kita jawab dalam kuliah hari ini, yaitu tentang modal dan kerjasama bisnis. Kita mulai pemahaman tentang modal dan kerjasama. Modal merupakan hal yang sangat penting dan menjadi kebutuhan utama. Jadi modal merupakan kebutuhan utama bagi para pengusaha yang untuk membangun sebuah usaha atau bisnisnya, yang digunakan untuk membangun sebuah usaha atau bisnisnya. Jadi kita selalu pasti sering mendengar bahwa kalau mau bisnis ya harus ada modalnya. Bagaimana kita bisa memulai sebuah bisnis tanpa ada modal? Nah, kemudian apa itu kerjasama? Kerjasama atau kooperasi atau dalam bahasa Inggrisnya corporation. Itu adalah 2 orang atau lebih yang bekerja dengan metode dan tujuan yang telah disetujui bersama. Dan juga tujuannya mencapai apa yang diharapkan bersama, ya. Nah, 2 hal tersebut sama-sama menjadi unsur penting dalam membangun, mempertahankan dan mengembangkan sebuah bisnis. Nah, kita mulai dari modal dulu. Modal tidak harus selalu uang. Nah, ini yang harus menjadi patokan kita ya. Bahwa kalau kita mau usaha sebenarnya modal itu tidak harus selalu uang. Karena apa? Karena modal uang itu hanya menentukan seberapa besar ukuran atau size usaha atau bisnis yang diinginkan. Jadi modal itu hanya 10% menentukan ya. Misalkan kita pengen buka usaha makanan, maka jika modal kita kecil, mungkin kita hanya bisa buka 1 gerobak di pinggir jalan. Jadi misalnya modalnya hanya jutaan gitu. Tapi yang mereka yang punya modal puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan miliaran, mungkin bisa membuat dalam skala yang lebih besar. Bisa bikin kafe, bisa bikin restoran. Nah, semacam itu. Jadi modal itu umumnya menentukan seberapa ukuran usaha tersebut. Lalu modal apa saja yang dibutuhkan dalam memulai sebuah usaha? Ada banyak modal yang diperlukan. Yang pertama dari pengalaman. Pengalaman itu kemarin juga menentukan kesuksesan cukup besar. Jadi misalkan kalian memiliki pengalaman pernah bekerja di suatu tempat, kemudian pengen membuka sendiri. Nah, jadi pengalaman akan sangat membantu dalam bisnis. Kemudian pengetahuan. Jadi ketika kita belajar misalnya seperti saat ini, karena kalian sudah belajar memiliki pengetahuan tentang aktivitas bisnis, bagaimana memulai bisnis, apa saja yang dibutuhkan dalam berbisnis. Nah, kalian memahami itu. Nah, itu juga bisa jadi modal. Kemudian keahlian atau skill, baik ini karena bakat, ya. Misalnya ada orang yang berbakat tertentu bisa menggambar, melukis. Itu merupakan skill atau keahlian yang dari bakat. Bisa jadi karena pengalaman yang terus-menerus sehingga kita menjadi mahir atau ahli. Nah, itu juga bisa jadi modal. Kemudian juga adanya keberanian. Karena di dalam berbisnis itu unsur utama itu adalah berani menanggung resiko. Ketika kita misalnya punya uang, bisa saja uang itu hanya kita simpan sehingga utuh. Tetapi orang yang berbisnis harus punya keberanian untuk menginvestasikan uang tersebut. Entah itu kembali uangnya nanti menjadi lebih banyak atau bahkan tidak kembali. Sehingga butuh keberanian. Nah, kemudian juga punya konsep bisnis. Sehingga kita kemarin belajar tentang studi kelayakan bisnis. Kalau kita mau bisnis, jangan asal
pengen tetapi kita tidak punya konsepnya. Konsep ini sangat penting untuk kesuksesan bisnis kita. Kemudian jaringan atau networking. Semakin kita punya jaringan banyak, semakin bisnis kita dikenal banyak orang dan semakin bisa berkembang. Kemudian gairah dan semangat. Nah, ini juga penting. Karena bisnis itu mengalami pasang surut, kadang up, kadang down, sehingga harus ada spiritual support-nya. Kalau misalnya ada masalah kemudian down, maka tidak ada gairah lagi untuk menjadi pengusaha atau terus berusaha, maka tentu usaha itu akan berhenti. Begitupun kreativitas dan inovasi. Itu sangat dituntut dalam menghadapi berbagai permasalahan, dalam menghadapi perubahan-perubahan. Bisa jadi masyarakat saat ini suka dengan produk kita yang seperti ini. Bisa jadi, tetapi ke depannya masyarakat berubah dan menginginkan yang lain. Sehingga harus ada senantiasa kreativitas dan inovasi. Kemudian ada uang atau aset. Nah, ini juga penting. Sehingga karena ketika kita memulai bisnis, memang finansial sangat dibutuhkan. Bahkan walaupun hanya bisnis yang berbasis jaringan, kita tetap butuh modal seperti alat-alat komunikasi. Nah, kemudian yang juga penting adalah keberuntungan. Bisa jadi banyak orang yang mencoba berkali-kali tetapi tetap gagal. Pada saatnya dia mengalami keberuntungan yang luar biasa. Misalnya kita memiliki usaha berkaitan dengan hobi kita bertanam. Jadi tanaman kita adalah tanaman hias yang kita suka begitu. Pada saatnya ternyata harga tanaman itu menjadi melambung tinggi dan diburu banyak orang gitu ya, seperti tanaman-tanaman hias yang sekarang itu ada yang bolong-bolong itu juga tiba-tiba harganya melejit karena satu dan lain hal, kemudian kita mendapat keberuntungan yang luar biasa pada saat itu. Nah, itu adalah modal-modal yang dibutuhkan dalam memulai usaha. Bagaimana jika modal kita kecil? Kalau misalnya modal kita kecil, maka Anda dapat menggunakan apa? Skill kita, pengetahuan kita, knowledge kita, network dan community, jaringan kita, hobi kita, pengalaman kita, bahkan nama kita, ya, atau nama orang tua kita, begitu. Atau bahkan kita hanya punya modal informasi. Jadi berbekal informasi, misalnya kita bisa jadi seorang marketer, ya, makelar misalnya. Tetangga kita ada yang menjual motornya, kita membantu menjualkan, hanya berbekal informasi. Namun, dalam hal ini, uang atau finansial itu tetap, atau aset itu tetap harus support ya. Meskipun berbekal informasi, mungkin kita harus men-share informasi itu ke banyak orang sehingga kita perlu HP, atau kita harus pergi ke beberapa tempat sehingga kita perlu transport. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita bicara tentang modal yang berkaitan dengan finansial, yaitu melalui lembaga pembiayaan. Nah, kita pahami dulu bahwa lembaga pembiayaan itu adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya bisa secara berangsur atau berkala. Nah, itu adalah yang dimaksud lembaga pembiayaan. Nah, ini kita pahami jenis-jenis lembaga pembiayaannya saja yang bisa kita manfaatkan jika kita memerlukan modal. Ada sewa guna atau leasing, ada anjak piutang atau factoring, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen atau consumer finance, modal ventura, perdagangan surat berharga atau securities company. Nah, kita belajar satu persatu. Ada sewa guna atau leasing. Itu adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal bagi penyewa guna usaha yang disebut dengan leasing, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut.
Jadi kita dibiayai untuk membeli sebuah barang, tapi sebutnya sewa guna. Jadi sewa guna itu kita hanya memakai sebagai membayarnya misalnya tiap bulan berapa dalam bentuk sewa saja atau dalam bentuk sewa beli. Artinya kita menggunakannya dengan membayar tiap bulan, pada akhirnya barang itu akan menjadi milik kita. Nah, contoh-contohnya adalah misalnya kredit mobil, persewaan mobil, seperti itu ya. Kemudian ada anjak piutang atau factoring, anjak piutang. Itu adalah pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek untuk suatu perusahaan. Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Jadi perusahaan anjak piutang ini yang akan membayar kita terlebih dahulu, sehingga mereka yang akan mengambil atau mengambil piutang-piutang pada tempat lain. Nah, seperti itu ya. Misalnya kita perusahaan tersebut punya barang dijual kepada konsumen, tetapi perusahaan tersebut dalam mengambil cash-nya itu langsung dari perusahaan anjak piutang tersebut, dan kemudian perusahaan anjak piutang tersebut yang akan menagihkan kepada konsumen. Nah, seperti itu. Kemudian usaha kartu kredit atau credit card. Nah, ini sudah umum ya, itu kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Nah, kalian mungkin sudah paham untuk kartu kredit ini. Kita akan dipinjami uang dari kartu tersebut, bisa untuk apa saja, membeli apa saja. Kemudian pembiayaan konsumen atau consumer finance itu adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang konsumtif berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Nah, ini kalau misalnya kita membeli furniture, TV, handphone, dan lain-lain, itu kan ada consumer finance. Macam-macam itu ya. Kemudian ada juga yang kita sebut modal ventura atau ventura capital. Itu adalah usaha di bidang pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini misalnya PT Futurindo Ventura Sejahtera itu menyediakan modal ventura. Jadi kita bisa menawarkan kerjasama kepada PT-PT yang memberikan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal. Kemudian ada perdagangan surat berharga. Itu adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk surat berharga. Jadi ketika kita ingin berinvestasi, kita bisa datang ke Mandiri, ke BNI, ke BCA. Di situ akan tersedia berbagai jenis perusahaan-perusahaan yang kita bisa membeli sahamnya. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan kerjasama bisnis. Apa itu kerjasama bisnis? Itu berarti berbagi resiko, berbagi modal, berbagi keuntungan. Bentuknya apa saja? Bisa kalian mungkin sering dengar, ada akuisisi, ada merger, ada joint venture, ada holding company, ada kartel, ada franchise. Kita mulai dari akuisisi, itu berarti bentuk kerjasama di mana perusahaan atau kelompok investor mengambil alih perusahaan lain dengan cara membeli sahamnya atau asetnya. Nah, ini misalkan perusahaan yang diakuisisi menjadi anak perusahaan yang mengakuisisi. Misalnya Aqua diakuisisi oleh Danone, Sampurna diakuisisi oleh Philip Morris, akuisisi XL terhadap Axis, sehingga XL dan Axis itu menjadi satu perusahaan. Contoh bentuk kerjasama lainnya adalah merger. Merger itu berarti menggabungkan
2 badan usaha terlebih yang melebur menjadi 1 badan usaha baru. Nah, bedanya dengan akuisisi, kalau akuisisi dua-duanya masih ada, satunya menjadi perusahaan induk, satunya perusahaan anak gitu ya. Kalau merger itu dua-duanya digabung menjadi 1 usaha baru, namanya ganti. Kalau akuisisi itu namanya tetap masing-masing ya. Misalnya dulu bank-bank banyak yang kolaps sehingga di merger sama pemerintah, misalnya merger Bank Niaga dan Bank Lipo menjadi CIMB Niaga, Bank Mandiri, Bumibaya ini banyak ya, ada Bapindo, Bank Dagang Negara, dulu banyak sekali bank, Bank Eksim. Nah, sekarang di merger menjadi namanya baru Bank Mandiri. Kemudian ada joint venture atau disebut juga usaha patungan. Itu adalah kerjasama antara beberapa organisasi dalam menyelenggarakan aktivitas ekonomi tertentu untuk mendapatkan keuntungan bersama. Itu disebut joint venture. Jadi ada usaha patungan. Misalnya antara Indonesia dan Amerika dalam pengeboran minyak di Cepu. Bentuk kerjasama lainnya ada holding company, suatu korporasi yang memiliki saham perusahaan lain yang cukup sehingga dapat mengendalikan perusahaan tersebut. Jadi dikenal dengan nama apa? Perusahaan induk, di mana perusahaan yang dikendalikan disebut anak perusahaan. Contohnya, Pupuk Indonesia Holding Company itu memiliki anak perusahaan banyak sekali, PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kalimantan, PT Petrokimia Gresik, Kujang, dan sebagainya. Kemudian ada kartel. Nah, kalau kartel ini kerjasama antara beberapa produsen independen untuk membatasi suplai dan kompetisi. Jadi biar persaingannya sehat, maka biasanya kerjasamanya itu dalam hal penetapan harga, tidak boleh menjual harga dengan batasan tertentu. Di bawahnya atau di atas berapa itu tidak boleh, ada range yang ditetapkan. Ada juga pembagian daerah pemasaran. Nah, itu biar sama-sama dapatnya begitu ya. Kemudian ada juga penetapan kuota produksi. Jadi jumlah produksinya masing-masing bekerjasama untuk membatasi. Contohnya kartel antar sesama pengusaha daging, sapi atau ayam. Nah, kalau kita ke pasar, kita bisa menemukan bahwa harga daging, harga ayam itu range-nya sebenarnya sama, rata-ratanya kaceknya. Selisihnya itu sedikit gitu ya, kalaupun selisih paling 1.000 atau 2.000, karena itu sudah ada kesepakatan antar sesama pengusaha daging. Nah, itulah yang disebut dengan kartel. Kemudian ada franchise atau waralaba. Nah, ini yang marak, yang jenis kerjasama yang marak dilakukan. Itu kerjasama berkelanjutan dari pemilik apa? Pemilik usaha, pemilik merek, untuk memberikan hak istimewa berlisensi. Jadi kita pengen mendirikan sebuah usaha yang sama dengan pemilik merek itu dan dengan manajemen yang sama. Jadi untuk mengoperasikan bisnisnya termasuk bantuan dalam pengorganisasian, pelatihan, penyediaan barang, dan manajemen sebagai imbalan atas pembayaran yang telah disepakati oleh penerima franchising atau disebut franchisee. Jadi kalau kalian di jalan misalnya menemukan banyak sekali minimarket dengan nama yang sama, itu adalah bentuknya adalah franchise. Jadi ada pihak yang kemudian memiliki modal dan bermaksud mendirikan usaha yang sama, sehingga mereka membeli lisensi dari pemilik nama minimarket tersebut. Nah, sehingga kalau cabang dari sebuah usaha itu banyak, bisa jadi itu bentuk kerjasamanya adalah franchise. Jadi kita pun misalkan pengen punya usaha seperti minimarket tersebut, atau tempat-tempat makan yang berdiri di banyak tempat itu, seperti KFC, McD, bisa banyak ya. Nah, itu kita bisa
membeli lisensinya kepada pemilik merek-merek tersebut dengan kesepakatan sejumlah uang sehingga mereka akan menyediakan pengurusan bantuan. Karena semuanya bantuannya diberikan baik dalam pengorganisasian, pelatihan, penyediaan barang. Kita biasanya hanya menyediakan modal atau kalau misalnya tempat usaha juga bisa. Nah, itulah yang disebut dengan franchise atau waralaba. Nah, itu tadi belajar kita hari ini tentang modal dan kerjasama bisnis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.